A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan segala limpahan karunia dan nikmatnya. Semoga dengan rasa syukur ini Allah Ta'ala senantiasa menambahkan bermacam-macam nikmatnya kepada kita. Salah satu dari realisasi rasa syukur kita ini, kita bergunakan waktu luang kita untuk belajar. Kita bergunakan di sela-sela kesibukan kita untuk mengkaji, memahami tuntunan-tuntunan agama Islam. Semoga menambah keberkahan umur kita. Di antaranya kali ini akan bersama-sama kita bahas sebuah hadis qudsi yang ditulis oleh beliau Syekh Nawawi di dalam sebuah kitab bernama Arba'in Nawawiyah. Kitab Arba'in Nawawiyah ini memuat 40 hadis sahih yang oleh beliau Imam Nawawi telah dikumpulkan, di mana 40 hadis sahih ini merupakan sebuah hadis yang menjadi prinsip-prinsip ajaran Islam yang bisa dikatakan ini bisa atau sah dijadikan sebuah hujah bagi keislaman kita. 40 hadis ini merupakan ajaran-ajaran prinsip atau akidah Islamiyah, keislaman kita. Nah, salah satunya kali ini akan kita sampaikan, yaitu hadis yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus saminu wassalasuna. Di hadis yang ke-38 ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disampaikan dari sahabat Abu Hurairah annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda bahwasanya innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah telah berfirman. Nah, kalau firman Allah ini yang disebut atau dinamakan dengan hadis qudsi, yaitu firman Allah tetapi tidak termuat di dalam Al-Quran, namun beliau Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, kemudian dari para sahabat disampaikan kepada murid-muridnya, kepada para tabi'in, kepada para imam mujtahidin, hingga sampai kepada beliau Syekh Nawawi. Kemudian ditulis di dalam kitab ini, sampailah kepada kita. Semoga sanad ini bersambung. Karena bersambungnya sanad ini, semoga membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Allahumma amin. Di sini innallaha ta'ala qala, Allah Ta'ala telah berfirman, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi aku, memusuhi pada siapa, waliyan pada seorang wali, faqad adantuhu bil harbi, maka aku nyatakan perang kepada dia. Ya Allah, barang siapa yang memusuhi seorang wali, maka Allah menyatakan perang pada dia. Dia itu menantang Allah. Ya Allah, astagfirullah. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam an Rabbi ta'ala, kemudian ditafsiri oleh beliau Syekh Nawawi,
firman Allah tadi, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku nyatakan perang pada dia. Wal muraduhu nabil wali al mu'min. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah seorang mukmin atau seseorang yang beriman. Iman itu yang rukunnya ada 6, sudah kita hafal semuanya. Qala ta'ala. Nah, pendapat ini bahwa yang dimaksud dengan wali itu adalah seseorang yang beriman. Pendapat ini didasarkan atau dilandaskan pada firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-57. Silahkan nanti Anda cek di dalam mushaf. Di sana Allah Ta'ala firmankan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman. Allah lah yang mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan, dikeluarkan pada ilan nur, pada cahaya. Maka berkenaan dengan ini, saya teringat sebuah asar atau dawuh dari seorang sahabat, yaitu sahabat Ali karamallahu wajhah. Beliau berkata, wal maqalah tu khamis, di dalam maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Ali berkata, inna min ni'amid dunya yakfika islamu nikmatan. Sesungguhnya dari berbagai macam nikmat-nikmat dunia, cukuplah bagi kalian nikmat iman dan Islam. Karena apa alasannya? Faina a'dhamma ni'amillahi lil 'abdi, karena sesungguhnya besar-besarnya nikmat Allah pada seorang hamba. Nikmat Allah yang paling besar itu adalah ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujud, yaitu mengeluarkannya Allah dari ketiadaan kepada wujud. Nah, dulunya kita kan nggak ada, sekarang jadi ada. Nah, ini pertama nikmat Allah yang paling agung. Dulu kita nggak ada. Saya lahir tahun 82, berarti 81 saya belum ada. Kemudian setelah kita wujud, setelah kita ada, Allah mengeluarkan kita dari kegelapan kekufuran kepada alam terang benderangnya Islam. Wa ikhrajuhu minal zulumatil kufri ilan nur. Itu yang pertama. Nikmat dunia yang paling agung, yang cukup bagi kita itu adalah pertama nikmat dari ketiadaan diri kita, kemudian diadakan. Setelah diadakan, kita ini ada, kemudian kita dikeluarkan dari gelapnya kekufuran pada terang benderangnya keislaman. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa inna minas sughli yakfika ta'atus sughlan. Dari berbagai macam kesibukan, maka cukuplah bagi kita kesibukan berupa ketaatan kepada Allah. Fata'atullahi ta'ala a'dhamul ishghal. Karena ketaatan kepada Allah itu adalah agung-agungnya kesibukan atau kesibukan yang paling baik. Selanjutnya, wa inna minal ibarah al-aidatu, sesungguhnya dari sebuah pelajaran, yakfika al-mautu ibaratan, maka cukuplah bagi kita kematian sebagai sebuah pelajaran. Alasannya fainal mauta akbarul mawa'idi linnas, karena yang namanya kematian itu adalah sebuah pelajaran yang paling besar, sebuah pelajaran yang paling berharga. Maka kemudian
Kita menyadari betapa banyak nikmat Allah, betapa berharga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya yaitu yang pertama tadi, kita nggak ada jadi ada. Setelah ada, kita diberikan hidayah dan inayah Islam. Nah, adanya kita menjadi orang beragama Islam dan orang yang beriman, itu kita menjadi walinya Allah. Jadi yang namanya wali itu enggak harus diartikan sebagai seorang ulama besar atau sebagai seorang yang mempunyai karomah atau kesaktian atau seperti apa, itu enggak. Yang namanya wali ya setiap orang yang mukmin itu adalah wali, wali Allah. Wali itu mufrad, jamaknya aulia. Nah, berdasar pada firman Allah tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Nah, maka ketika ini barang siapa yang memusuhi seorang wali, maka aku nyatakan perang pada dia, ini kata Allah. Ya Allah. Artinya faman adza mu'minan faqad adzantuhu Allahu. Barang siapa yang menyakiti seorang mukmin, maka Allah akan memperlihatkan kepadanya ay a'lamahu annahu muharibun lah. Artinya Allah beritahukan kepada dia sebenarnya Allah itu memusuhi dia. La wallahu ta'ala idza kharabal 'abda ahlakahu. Allah Ta'ala ketika memusuhi seorang hamba, ya hamba itu akan dirusak, akan dibikin binasa. Maka dari itu kemudian Syekh Nawawi berkata, falyahdharil insan minat ta'arudi likulil muslim. Maka sudah menjadi layak, selayaknya bagi kita manusia untuk berhati-hati dari menyakiti seorang mukmin atau muslim. Selanjutnya hadis qudsi ini Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraytuhu alaihi fala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Tidaklah ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang aku cintai, dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, dan tidaklah berhenti, tidak ada henti-hentinya seorang hamba itu mendekat kepadaku. Mendekatnya itu tadi bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah atau tambahan. Hatta uhibbuhu, sehingga aku cinta pada hamba itu. La fa'iza ahbabtuhu, ketika aku telah mencintai hamba itu, kuntu samingahu allati yasma'u bih, aku ini menjadi pendengaran yang dengan pendengaran itu dia mendengar. Wa basarahu alladzi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatan yang dengan penglihatan itu dia melihat. Wa yaduhu allati yabtisu biha, dan aku akan menjadi menjadi tangan yang dengan tangan itu ia memegang. Warijluhu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dengan kaki itu ia melangkah. Maksudnya apa? Maksudnya sama-sama kita pelajari di sini. Ketika kita mendekatkan diri pada Allah, setelah kita menunaikan ibadah-ibadah yang fardu, ibadah yang wajib,
kemudian kita masih mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah-ibadah nafilah, ibadah sunnah, hingga Allah itu cinta sama kita. Ketika Allah sudah cinta pada kita, maka Allah itu akan menjadi penglihatan, yang dengan penglihatan itu kita melihat. Allah akan menjadi pendengaran, yang dengan pendengaran itu kita mendengar. Allah akan menjadi tangan, yang dengan tangan itu kita memegang. Juga Allah akan menjadi kaki, yang dengan kaki itu kita melangkah. Artinya, ketika kita sudah dicintai oleh Allah, maka sekujur tubuh kita ini adalah merupakan manifestasi atau penjelmaan dari sifat-sifat Allah yang mulia. Maka itulah kemudian wali-wali Allah itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai para kekasih Allah. Seperti mana para nabi, para rasul itu dimaknai sebagai kekasih-kekasih Allah. Artinya sudah meninggalkan haudun nafsinya, sudah meninggalkan ego atau emosinya, karena setiap tindakan, setiap ucapan, penglihatan, pendengaran, pergerakan, langkah kakian, semuanya itu dibimbing oleh Allah, merupakan manifestasi atau pentajalian atau penjelmaan dari sifat-sifat Allah. Coba kita renungkan sejenak, wahai sedulur kabeh. Nikmat Tuhan yang manakah, pemberian Tuhan yang manakah yang lebih berharga dari ini? Dari realisasi atau tajalinya Allah di dalam diri kita. Kita mendengar sesuai dengan kehendak Allah. Kita berkata sesuai kehendak Allah. Kita melihat sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya mendapatkan bimbingan Allah. Dibandingkan dengan nikmat yang lain, coba manakah yang lebih berharga? Pemberian Allah itu kepada kita. Ya Allah. Nah, ini jalannya itu kita dengan mendekatkan diri, mengerjakan amal-amalan sunnah atau ibadah tambahan tadi. Senajan toh, walaupun memang tanpa kita beribadah sunnah pun itu sudah baik. Ya, jadi jangan salah memahami. Ini khusus bagi kelas khos, yaitu orang iman, orang beriman yang khusus yang mempunyai kelas sudah lumayan tinggi. Kalau kita misalnya masih di dalam kalangan orang awam, orang biasa, ya kita sudah syahadat dan sholat 5 waktu saja sudah baik. Dan kita halalkan apa yang halal Allah halalkan, juga kita mengharamkan apa yang Allah haramkan, itu sudah baik. Karena di dalam hadis yang sebelumnya itu ada diriwayatkan dari sahabat Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori, beliau berkata bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya begini, Aro'aita idza sholaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu halala wa haramtu harama walam azid ala dzalik syai'a adkhulul jannah. Kurang lebihnya begini, ada seorang lelaki itu bertanya sama Rasul, wahai Rasulullah, seandainya saya ini sholat cuman yang maktubah saja, yang wajib saja, kemudian saya puasa di bulan Ramadan, kemudian apa yang Allah halalkan, ya saya anggap halal. Apa yang Allah haramkan, ya saya bertekad bahwa itu haram. Walam azidna la dzalika syai'a, dan saya tidak menambahkan apa-apa selain yang itu doang gitu. Kata dia, A'adkhulul jannah, apa besok saya masuk surga wahai Rasulullah? Qala na'am. Kemudian beliau menjawab,
Iya betul. Ya itu saja, yang fardu saja. Itu sudah cukup bagi kita kalangan orang awam. Rawahul Muslim, meriwayatkan pada hadis ini Imam Muslim. Ini sudah cukup. Tapi bagi kita yang ingin mendapatkan sebuah kelebihan atau kekhususan setelah kita mengerjakan ibadah yang wajib, kemudian kita menambahnya dengan ibadah yang sunnah, maka pemberian dari Tuhan itu luar biasa ya. Seperti tadi ini yang kita kaji bersama. Allah itu menjadi penglihatan, Allah menjadi pendengaran, Allah menjadi tangan dan kaki. Sehingga gerak-gerik kita, diam kita pun merupakan suatu tajalinya Allah. Jadi Allah selalu membimbing kita setiap tarikan nafas, setiap pergerakan, setiap detik, setiap saat. Allah akan membimbing kita. Nah inilah kemudian yang membuat seseorang itu mempunyai atau dianugerahi sebuah keluarbiasaan. Khorikul ngadah kalau di dalam bahasa Arabnya. Seperti halnya di zaman para wali dahulu, banyak ulama-ulama yang mempunyai kelebihan. Satu contoh, bisa mabur, melakukan ngawang-ngawang, bisa napak sancang, melakukan dhuwur banyu, bisa dalam sekejap bisa gudul Mekah, Jumatan nang kana dan lain sebagainya. Nah, luar biasaan ini yang disebut karomah atau kemuliaan ini diberikan kepada beliau karena beliau itu sudah pada tingkatan yang seperti ini. Itu satu ketingkatan pada yang Allah firmankan di sini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma iftaraituhu alaihi. Karena beliau sudah mendekatkan diri kepada Allah selain dengan ibadah yang fardu juga dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Sehingga Allah cinta kepada beliau. Setelah Allah mencintai kepada beliau, maka wala in sa'alani la u'tiyannahu. Ketika beliau meminta sesuatu pada Allah, langsung Allah kasih. Wala in ista'azani la u'izannahu. Ketika dia meminta perlindungan, maka akan aku lindungi, kata Allah. Apakah kita bisa mencapai tingkatkan seperti ini? Ya bisa saja, nggak ada yang mustahil. Yang penting kita ada kemauan, yang penting kita ini ada usaha. Pasti akan Allah naikkan derajat kita sampai kepada derajat ini, yaitu derajat orang-orang yang dicintai Allah. Derajat menjadi waliullah, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan seperti ini tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sekali lagi membawa manfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi siapa saja yang berkenan menyimak kajian ini. Pada intinya walhasil setiap tarikan nafas kita, setiap gerak-gerik kita, setiap saat kita selalu mengingat Allah. Apapun aktivitas yang kita lakukan yang masih bernilai positif, kita niatkan untuk ibadah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Walaupun secara zahirnya mungkin kita sedang mengerjakan urusan-urusan duniawi, tapi kita niatkan sebagai satu amalan untuk mendekatkan diri pada Allah sebagai ibadah tambahan atau nawafil tadi. Karena yang namanya ibadah itu bukan melulu sholat, baca Quran, puasa, itu bukan seperti itu doang. Yang namanya ibadah itu ya oleh Rasulullah didefinisikan
ismun jami'un likulima yuhibbuhullahu wa yardoh dohirota wa batinah. Segala suatu perbuatan, segala penggunaan daya, baik penggunaan daya itu yang bersifat lahiriah seperti tindakan dan ucapan, ataupun penggunaan daya yang bersifat batiniah seperti ideologi dan pemikiran, juga ingat kita atau zikir kita di dalam hati kepada Allah, itu semua dirangkum dalam sebuah kata yang disebut ibadah. Nah, maka itulah hanya dengan kita merubah niat atau merubah tekad kita, walaupun itu nampak seperti amalan dunia akan menjadi amalan akhirat. Walaupun itu nampak seperti profesi pekerjaan biasa, tapi dengan niat yang baik itu menjadi nilai ibadah. Sebagai ibadah nawafil atau ibadah tambahan tadi. Nah, ini pentingnya kita memperbaiki hati kita, memperbaiki niat kita. Karena dengan memperbaiki niat dan batin kita, semua yang kita lakukan menjadi bernilai ibadah, menjadi suatu media atau perantara kita mendekatkan diri pada Allah. Nah, setelah kita dekat dengan Allah, kemudian Allah mencintai kita, maka pemberian Allah yang paling istimewa itu seperti tadi dijelaskan di dalam hadis qudsi. Pendengaran, penglihatan, mata, kaki, tangan, semua itu merupakan tajalinya Allah yang membimbing gerak-gerik kita, sehingga insyaallah kita akan selalu berjalan di atas jalan kebenaran, selalu bergerak atau beraktivitas di dalam aktivitas yang Allah restui dan Allah ridhoi, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan dari dunia ini sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Rawahu Al-Bukhari, yang meriwayatkan hadis ini Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. فرج